Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lalu Nurul Watani MPD dari Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, NTB. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Suprapto yang telah membimbing dan membagi dan meng-share ilmunya pada saat PKDP tahun 2026, dan alhamdulillah saya adalah bagian dari peserta PKDP tahun 2026. Dan pada kesempatan ini saya akan membuat video singkat tentang moderasi beragama yang menjadi permasalahan muncul di Indonesia ini karena beraneka ragam umat beragama. Maka moderasi beragama itu adalah mengajarkan sikap tengah-tengah di dalam beragama, menghindari ekstremisme dan intoleransi. Bagaimana kedua sifat ini sangat tidak sehat di tengah-tengah umat beragama, beraneka ragam umat beragama. Nah, sehingga pemahaman moderasi beragama ini sangat penting diterapkan dan diedukasi kepada masyarakat. Mengapa moderasi beragama sangat penting? Di antaranya adalah agar terciptanya kerukunan antar umat beragama. Walaupun kita berbeda agama, tapi harapannya adalah agar kita rukun. Satu agama dan agama yang lain tidak saling mencela, tidak saling membunuh, tidak saling menghardik satu sama lainnya, tetapi kita rukun. Yang kedua adalah terbentuknya sikap saling menghargai, hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Karena keyakinan dan agama kita berbeda-beda, maka ya berilah mereka kesempatan agar setiap pemeluk agama memeluk agamanya baik-baik, agamanya masing-masing dengan sebetul-betulnya. Maka diantaranya juga adalah menjadi jalan tengah sekaligus solusi agar tidak terjadi paham radikal, bahkan intoleran. Nah, inilah yang bahaya ya. Maka moderasi beragama sangat penting untuk edukasi. Yang selanjutnya adalah menerima perbedaan dan harmonis. Walaupun berbeda tapi harmonis. Maka Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, Lakum dinukum waliyadin. Agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu. Nah, bagaimana Rasul menjelaskan di sini, kita tidak boleh ikut campur terhadap agama orang lain. Maka yakinilah agama kita masing-masing dan kerjakanlah apa yang diyakini, agar menjadi manusia-manusia yang taat kepada agamanya masing-masing. Maka batasan itulah yang harus kita jaga. Walaupun berbeda tapi tetap harmonis. Yang selanjutnya adalah mengurangi kekerasan dan menghindari keekstriman dalam memeluk agama. Ekstrim itu sangat ke kiri atau sangat ke kanan dalam memahami agama. Seolah-olah agama yang bukan agamanya adalah merupakan musuhnya. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Maka kenapa terjadi pengeboman di gereja, kemudian membunuh keluarga, yang satu keluarga di Surabaya kemarin itu saling berkomplotan untuk membunuh satu gereja dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dangkal memahami agama. Kemudian ada 4 kunci moderasi beragama yang sangat penting. Maka 4 kunci itu adalah diantaranya ya toleransi. Toleransi ini dalam artian adalah bukan ikut merayakan atau ikut beribadah dengan agama orang lain, bukan. Tetapi memberikan kesempatan terhadap setiap pemeluk agama untuk memeluk dan meyakini serta mengamalkan agamanya masing-masing. Harus toleransi. Yang kedua adalah komitmen kebangsaan. Kita satu agama dengan agama yang lain sangat beraneka ragam, tapi dalam satu payung, yakni NKRI. Maka komitmen berbangsa harus menjaga keutuhan dan keselarasan bangsa.
keamanan, kemudian kerukunan, persatuan yang ada di bangsa Indonesia ini harus kita jaga. Karena apa? Karena pemeluknya atau manusia di bangsa Indonesia adalah manusia yang beragama dan agamanya adalah berbeda-beda. Maka komitmen kebangsaan ini sangat penting. Kemudian anti kekerasan, insya Allah dalam setiap agama itu saya rasa tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Maka kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah terorisme. Maka seringkali orang yang melakukan kekerasan itu disandarkan ke agama, padahal bukan. Orang yang melakukan kekerasan itulah teroris sebenarnya, bukan agama. Kemudian akomodatif terhadap nilai kebudayaan lokal, ya dimanapun kita berada, ya Nusantara sesuai dengan budaya Nusantara, pemeluknya adalah sesuai dengan orang-orang yang ada di Nusantara. Islam itu adalah bukan miliknya orang Arab, tetapi Islam itu adalah milik seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian moderasi beragama itu ada tujuan internal, tujuan eksternal, dan manfaat. Tujuan internalnya adalah konsistensi beragama. Ya, memang kita harus berkonsisten beragama. Kemudian menghargai perbedaan, keseimbangan dalam beragama. Ada tujuan eksternalnya, kerukunan antar umat agama, toleransi beragama, keutuhan bangsa. Ini eksternal yang memang kita harus capai. Semua agama memang harus berniat dan berasumsi bahwa untuk mencapai yang namanya keutuhan bangsa, kerukunan antar umat beragama. Apa manfaatnya? Ya tentu harmoni sosial. Kita berhubungan antara satu penduduk agama dengan penduduk agama yang lain itu adalah harmoni. Kita mau kemana, ya tidak ada yang melarang selama memang kita rukun. Kemudian berkurangnya konflik, jelas. Satu agama dan agama yang lain ini saling menghargai. Maka pertikaian dan konflik ataupun sejenis kekerasan akan terjaga. Tidak akan terjadi hal demikian itu. Kenapa? Karena satu agama dan agama yang lain saling menghormati, saling menghargai. Kemudian stabilitas nasional terjaga, ya otomatis pemerintah tidak akan begitu panik melihat satu agama dengan agama yang lain itu. Kenapa? Karena mereka rukun. Tidak saling perang, tidak saling serang, tidak saling bunuh dan sebagainya. Maka keutuhan bangsa, stabilitas nasional akan terjaga juga. Nah, mungkin itu video edukasi dan video singkat yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan kepada siapapun yang menonton video ini dan siapapun yang mendengarkan video ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada para profesor-profesor yang telah membimbing saya pada saat PKDP tahun 2026 ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.